Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildatul Hasanah dengan NIM 2011101010045. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai motivasi belajar. Baik teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap anak itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kadang ada anak yang unggul dalam matematika namun kurang unggul dalam bidang olahraga, ataupun sebaliknya ada anak yang sangat aktif dalam bidang olahraga namun tidak unggul dalam bidang akademik. Hal ini tugas guru adalah memotivasi siswa agar ketidakunggulan itu tadi dapat ditutupi oleh pemahaman siswa itu sendiri. Baik teman-teman, sebelumnya saya berpikir bahwa motivasi itu hanya berupa dorongan dari luar. Namun saya salah. Ketika saya mempelajari psikologi, saya jadi paham bahwa motivasi itu cakupannya sangat luas. Tidak hanya berupa dorongan dari luar, melainkan bisa timbul dari diri sendiri. Sebagaimana dilihat dari macam-macam motivasi, satu intrinsik, yang pertama adalah adanya kebutuhan. Ada anak yang berpikir, kenapa saya harus belajar? Karena saya butuh. Kalau saya sudah memiliki pemahaman, nanti nilai saya bagus. Yang kedua, ada pengetahuan tentang kemajuannya sendiri. Semisal ketika dia melihat rapot, loh kok semester 1 nilai saya tinggi, kok semester 2 nilai saya rendah. Berarti tingkat kemajuan saya dalam belajar itu menurun. Jadi dia akan termotivasi untuk lebih belajar, lebih giat lagi. Dan yang ketiga adalah adanya cita-cita. Ada anak semisal dia bercita-cita ingin menjadi tentara, maka untuk menjadi tentara syaratnya harus berbadan bagus, fisik yang bagus, yang bagus. Dia akan termotivasi untuk belajar agar cita-citanya itu tadi dapat tercapai. Macam yang kedua adalah ekstrinsik. Yang pertama berupa ganjaran atau hadiah. Ada orang tua yang cenderung mengatakan, nanti kalau nilai kamu bagus, ibu beri hadiah sepeda. Nanti anak itu akan termotivasi, oh jadi saya harus belajar lebih giat lagi agar nilai saya bagus, nanti saya akan mendapat hadiah sepeda dari ibu saya. Yang kedua berupa hukuman atau punishment. Ada pula orang tua yang mengatakan, kalau nilai kamu jelek, nanti ibu hukum tidak boleh main HP. Jadi anak itu akan termotivasi, saya harus belajar giat agar nilai saya bagus, agar saya bisa main HP seperti itu, agar tidak meminimalisir hukuman dari orang tuanya. Dan yang ketiga berupa persaingan atau kompetisi. Semisal di satu kelas ada 4 anak yang pintar, yang satu ini akan termotivasi, kalau saya tidak belajar giat maka saya akan kalah dengan yang 3 anak ini. Saya harus belajar lebih giat lagi agar lebih dari yang 3 ini. Lantas apa sih fungsi motivasi? Yang pertama adalah mendorong manusia untuk berbuat suatu hal sebagai penggerak, semisal ya untuk menjadi lebih baik, salah satunya adalah dengan belajar. Dan yang kedua adalah menentukan arah perbuatan. Semisal kalau anak ingin mengendarai sepeda maka harus belajar sepeda. Jika anak ingin mendapatkan nilai bagus maka harus belajar lebih giat lagi. Dan yang ketiga adalah menyeleksi perbuatan, menentukan perbuatan apa saja yang harus dilakukan yang serasi dengan tujuan. Semisal dia ingin mengendarai sepeda maka harus belajar sepeda, bukan belajar kelereng. Semisal dia ingin nilai yang bagus maka harus belajar lebih giat lagi, bukan main game. Seperti itu. Motivasi itu sendiri ada teorinya teman-teman. Yang pertama adalah teori kebutuhan. Pada dasarnya manusia memang tidak pernah merasa puas, selalu ingin lebih dan lebih. Maka fungsi motivasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah teori monistik, di mana teori ini berpendapat bahwa hanya ada satu motivasi, yaitu berasal dari masing-masing individu. Dan yang ketiga adalah teori behavioristik yang berasal dari lingkungan. Semisal ketika ada anak yang suka ngaji, lalu lingkungannya suka, maka kemampuan ngaji anak itu akan kuat. Namun sebaliknya, jika ada anak yang suka ngaji namun lingkungannya itu tidak mendukung, maka kemampuan anak itu akan terasa lemah. Dan yang keempat adalah teori kognitif. Menurut teori ini, tingkah laku itu tidak berasal dari motivasi, melainkan dari pemikirannya sendiri dengan konsekuensinya yang sudah dipikir secara panjang. Semisal belajar, dia sudah memikirkan, oh kalau saya belajar saya akan paham, kalau saya paham saya akan pintar, maka belajar akan dia lakukan. Ataupun sebaliknya, kalau saya malas-malasan saya tidak akan paham, kalau saya tidak paham maka saya tidak pintar, itu tidak akan dia lakukan. Semakin berpendidikan seorang individu, maka kemungkinan besar semakin baik pula perbuatannya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.